Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Gufron mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan suap yang dilakukan oleh bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dikutip dari Kompas.com tanggal 18 Agustus tahun 2022. Ia mengungkapkan, sepanjang ada laporan dugaan suap yang dilakukan Ferdy dan laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan, maka KPK akan menindaklanjutinya. Kalau di pengaduan kami ada masuk, tentu secara prosedural kami akan menindaklanjuti untuk kemudian ditelusuri apakah benar laporan tersebut adanya dugaan tindak pidana korupsinya, kata Gufron, Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 dikutip dari Kompas.id. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, pihaknya tengah memproses dugaan adanya transaksi dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebanyak 200 juta rupiah yang terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J tewas. Kami sudah berproses, ujarnya. Rabu, Ivan ogah membocorkan temuan sementara PPATK mengenai dugaan transaksi tersebut. Dia mengaku akan menyerahkan temuannya kepada Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri yang sedang mengusut kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dua lembaga itu bergerak setelah sebelumnya ada laporan dari sejumlah pihak soal dugaan Ferdy Sambo menyuap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dugaan transaksi dari rekening Brigadir J. Dilakukan salah seseorang dari stafnya Ferdy Sambo di ruangan Ferdy Sambo di Kadif Propam, kata Koordinator Tampak Robert Kaitaimu saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Menurut Robert, saat itu salah satu staf LPSK didatangi orang yang memberikan 2 amplop coklat setebal 1 cm. Ia menyebut, amplop tersebut merupakan titipan dari Bapak. Dalam keterangan resminya, Tampak juga melaporkan dugaan janji pemberian uang 2 miliar rupiah kepada 3 tersangka pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mereka adalah mantan sopir istri Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau E, Brigadir Ricky Rizal atau RR, dan asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Selain itu, mereka melaporkan dugaan suap kepada seorang security untuk menutup portal jalan di kompleks tempat tinggal Sambo, di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Upaya dugaan suap itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias. Susi mengatakan, stafnya diberi amplop saat Ferdy Sambo mengajukan permohonan perlindungan yang diajukan istrinya tanggal 13 Juli lalu. Sementara, informasi mengenai adanya transaksi dari rekening Brigadir J ini dimunculkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut 4 rekening Brigadir J telah dicuri dan ia menduga pelakunya adalah Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Kamarudin juga mempertanyakan kenapa rekening Brigadir J tetap bisa melakukan transfer ke rekening lain, padahal pemiliknya sudah tewas. Dia menyebut uang sebesar 200 juta rupiah dari rekening itu mengalir ke rekening tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Tanggal 11 Juli tahun 2022 itu masih transaksi, orang mati mengirimkan duit. Nah kebayang enggak kejahatannya, katanya, orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang. Mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka, imbuh Kamarudin. Sementara itu, kuasa hukum Ferdy Sambo, Irwan Irawan membantah pemberian 2 amplop coklat kepada staf LPSK. Irwan mengaku telah bertanya kepada kuasa hukum lainnya, Arman Hanis mengenai pemberian suap itu. Tapi konfirmasi dari Pak Arman tidak ada peristiwa itu, kata Irwan sebagaimana dikutip dari tribunnews.com. Diketahui, polisi telah menetapkan 4 tersangka pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.